Kembali kita melihat susastra Idana Serang Sami. Kita selalu mengetengahkan bahwa anak itu adalah ciptaan. Anak itu adalah makhluk yang mulia. Maka kita harus bercermin pada Sara Samuscaya Seloka 145 yang menyatakan bahwa wahai manusia, apabila engkau menyelamatkan satu saja makhluk, itu sama dengan engkau melakukan penyelamatan atas kehidupan kesemestaan. Jika engkau menyelamatkan satu saja makhluk hidup, itu artinya kita sudah memberikan hidup pada jiwa-jiwa untuk menebus kelahirannya. Nah, artinya apa? Bukan hanya kalau kita lihat kan jiwa atau atman itu ada tiga, yaitu jiwatman pada manusia, atman pada hewan kemudian disebut janggaman, lalu kemudian atman pada tumbuh-tumbuhan disebut stewara. Jadi manusia, hewan, tumbuhan adalah makhluk-makhluk yang perlu kita selamatkan, perlu kita jaga kelestarian dan kehidupannya. Maka kemudian dengan memelihara satu orang menjadi orang yang baik, maka kemudian itu sama halnya dengan kita melakukan 10 yadnya yang besar-besar. Artinya apa? Yasekerti kita untuk memelihara seorang anak supaya baik, itu sama halnya dengan kita melakukan yasekerti yang berat untuk sebuah yadnya yang besar. Maka pemikiran-pemikiran kita tentang untayan Sara Samuscaya ini maka menjadi tepat dengan memelihara anak menjadi anak yang baik, maka kita sedang menciptakan kebaikan di kemudian hari. Karena dia akan menjadi anak yang memelihara alam, yang menghormat pada lingkungan, menghormat pada orang-orang, yang kemudian menjadi permata bagi kehidupannya. Nah, kalau pada posisi itu sesungguhnya benih-benih dari kedisharmonisan itu sebenarnya bisa hilang. Kenapa? Karena sudah ada pemahaman bahwa seorang anak menganggap orang tuanya adalah makhluk yang mulia yang telah membuat dia hidup, lalu kemudian patut dihormati. Lalu kemudian orang tua juga merasa bersyukur atas keberadaan anak itu, karena orang tua menganggap anak itu adalah paice itu. Jadi tidak ada paice yang kemudian dicampakkan begitu saja, pasti dipelihara, dibaikin begitu. Sehingga umat sedharma yang berbahagia, jangan kita kemudian menganggap paice itu ya batu akik yang turun dari atas menggelebuk lalu itu paice kita baikin, tapi keluarga kita campakkan, tidak benar. Bahkan ada banyak kasus dia itu ngiring, dia punya pengetahuan spiritual, tetapi dia mencampakkan keluarganya, menceraikan istrinya, lalu kemudian mencampakkan anak-anaknya. Nah, ini sama halnya dengan kita sudah membuat surga yang sesungguhnya itu menjadi neraka. Kenapa? Karena surga dan neraka itu ya di alam ini. Ketika kita baik dengan keluarga, begitu kita datang, kita disambut senyuman, tegur sapa, terlebih disambut dengan masakan yang enak, kemudian kue-kue yang enak. Nah, ini adalah tegur sapa ketika kita datang ke surga. Lalu kemudian ketika kita sampai di rumah, man sebeng, ada na uyut, ampun genten, seolah-olah tidak ada orang yang datang, ya kita sedang masuk neraka. Jadi umat sedharma yang berbahagia, surga dan neraka itu bukan jauh setelah kematian kita sebenarnya, tapi surga dan neraka itu adalah ada di depan mata kita. Ketika kita mendapatkan baik saat ini, nah kita mendapatkan sesuatu yang baik, surga. Tetapi kalau kita sedang menerima perbuatan yang buruk, kita sedang menerima ketidakbaikan dari lingkungan kita, maka sesungguhnya kita ada pada ranah-ranah neraka, penderitaan. Nah, berlanjut kemudian di Sara Samuscaya ada dinyatakan seperti ini. Yan matapi taral klesam sahate sambhawe nernam natasyenis kertis jakya kartum warse satai rapi. Artinya secara umum bahwa seorang anak mesti berbakti kepada orang tua, karena seorang anak ini tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua walaupun lamanya beratus-ratus tahun. Jadi bayangkan beratus-ratus tahun kita tidak bisa membalas jasa orang tua kepada kita. Apalagi sekarang kemudian pada umur 50 tahun kita sudah menjadi lansia.
pada umur 50 tahun kita sudah menjadi orang yang berpenyakitan. Artinya apa? Kita tidak punya waktu yang cukup untuk mengucapkan rasa syukur kepada beliau, kepada orang tua kita. Maka dari itu, kalau pada titik ini kemudian kita tidak bisa melakukan rasa syukur kepada orang tua, lalu kemudian kita menambah perbuatan buruk kita kepada orang tua, nah pada posisi itulah kita sesungguhnya telah gagal. Nah, umat sedharma, idedane sareng sami, lebih-lebih pada umat sedharma yang ingin untuk menciptakan keharmonisan, dan tiang kirang semua orang mengharap tentang keharmonisan. Sadarilah bahwa pemuliaan jiwa-jiwa yang hidup itu nilainya jauh lebih utama daripada melakukan hal yang lainnya. Pemuliaan jiwa yang hidup artinya begitu kita melihat orang, melihat mertua, melihat orang tua, melihat anak kecil, dia tidak punya orang tua, lalu kemudian itu kita pelihara, itu kita bantu, itu kita kembangkan, itu jauh lebih mulia nilainya dibandingkan dengan melakukan yadnya-yadnya yang besar. Walaupun yadnya yang besar itu juga mutlak kita pentingkan untuk alam semesta, tetapi secara saya menjelaskan bahwa pemuliaan jiwa jauh lebih utama dibandingkan yang lainnya. Sementara kita tahu bahwa jiwa itu hanya ada 3 itu, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, jiwatman, janggama, dan setewara. Maka mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, idedane sareng sami, cobalah untuk memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kita dengan baik. Perlakukan dia sebagai jiwa-jiwa yang mulia yang kemudian bisa membantu kehidupan kita. Mulai sekarang pandanglah hewan-hewan itu adalah makhluk-makhluk yang perlu kita pelihara. Makanya di pegubugan atau di rumah orang Bali ada kedis, ada kuluk, ada meong. Itu sesungguhnya adalah cara kita untuk memelihara jiwa-jiwa yang mulia, yang kemudian suatu saat dia akan membantu kehidupan kita. Ini sebenarnya tidak muluk-muluk, di mana di dalam keluarga, di dalam rumah tangga itu ada sesuatu yang kemudian kita bentuk, kita sebut itu sebagai lingkungan jiwa yang kemudian kita pelihara untuk mencapai kebaikan. Nah, umat sedharma yang berbahagia, seperti contoh misalnya kita lihat ada orang yang senang memelihara kucing. Nah, suatu ketika ada ular yang mengendap-endap mau masuk ke rumah. Apa yang terjadi? Kepekaan dari kucing itu akan menangkap dan membunuh ular itu. Artinya apa? Kucing itu berpikir, ini ada musuh datang untuk mencelakai, maka kemudian dia akan melawan jiwa itu. Jadi jiwa yang mulia pada kucing membunuh jiwa yang akan membahayakan bagi kehidupan keluarganya berupa ular itu. Artinya begitu jiwa yang mulia niki kita pelihara dengan baik, maka jiwa yang mulia ini juga akan melindungi kita. Maka ada cerita tentang kebaikan itu bahwa apa niki ngisang dharmika, dharma rumaksa sira. Jadi orang yang melakukan dharma, maka dharma itu akan menjadi pelindungnya. Kurang lebih demikian. Nah, umat sedharma yang berbahagia, dari latar belakang tadi, dari cerita-cerita tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa keluarga itu adalah sumber kasih sayang. Karena keluarga adalah sumber kasih sayang, yang mana disebut kasih sayang? Nah, itu yang penting. Apakah dengan memberikan anak yang kecil baru bisa megang HP, lalu kemudian kita kasih HP yang bagus, apakah itu kasih sayang? Atau ketika ada seorang anak lalu kemudian memukul temannya, lalu kemudian kita membela anak itu, apakah itu kasih sayang? Nah, apakah kemudian ketika anak meminta sesuatu yang mungkin membahayakan bagi badannya, lalu tetap kita kasih, apakah itu kasih sayang? Nah, kita harus merevisi kembali kasih sayang ini seperti apa yang sebenarnya kepada anak-anak kita. Silakan Bapak Ibu idedane melihat, merenungkan.
ketika ada sebuah keluarga yang kemudian memiliki satu anak laki-laki. Silahkan lihat kehidupannya dari kecil. Pasti anak laki-laki itu disayang sekali. Kemudian apa permintaannya terus diisi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Anak ini tidak berkembang dengan baik. Anak ini, walaupun tidak semua ya. Anak ini menjadi orang yang ketika dia perlu, dia nataang 5 gitu. Dia tidak mau berinovasi sendiri, dia tidak terbiasa untuk membuat panas hidupnya itu kemudian berkeringat, lalu kemudian itu menjadi manfaat bagi dirinya. Yang pada ujungnya akan membuat dia itu menjadi seorang anak yang pemalas, seorang anak yang selalu mengharapkan bantuan orang lain. Seorang anak yang memang akan terasa teduh ketika dia ada pada lingkungan keluarganya dan dibantu oleh keluarganya. Berbeda kemudian seorang anak yang kemudian kita bisa melihat contoh dari seekor pengina kepada pitiknya. Jadi pitik ini ke yang sampun bisa ngekeh, bisa ngotol, gediana bedik, dia justru ditendang, dipukuli sama induknya. Untuk apa? Silahkan kamu cari makan sendiri, silahkan kamu hidup sendiri, nikmati hidupmu. Pada posisi ini sesungguhnya kita bisa belajar dari seekor ayam. Tapi kalau kita tidak, bahkan anak subenganten, ampun kenten sudah berkeluarga, masih diemban begitu saja oleh orang tuanya. Maka pada posisi ini orang tua tidak akan menjadi orang yang terbebaskan dengan keberadaan seorang anak, tetapi justru akan menjadi orang yang terbelenggu atas keberadaan anak itu. Jadi sesungguhnya sumber dari kasih sayang itu ada pada 2 hal. Jadi kalau ada kata-kata suci menyatakan, if you want happiness and if you want peace, you must give love. Jadi kalau kita mencari kedamaian, ingin memunculkan kedamaian itu, maka kita harus hidup dengan love, kasih sayang, tresna asih. Tresna dari orang tua kepada anak, demikian sebaliknya tresna dari anak kepada orang tua akan menjadi penjalin yang paling mulia hubungan ini yang kemudian bisa memunculkan keharmonisan. Nah, jadi yang pertama, keluarga itu adalah sumber kasih sayang. Mencobalah untuk mendidik, bukan mengajari. Jadi orang-orang sering menyatakan dengan dia diajari dengan baik, dia akan menjadi baik. Belum tentu. Karena mendidik itu hanya transfer knowledge. Jadi mendidik itu hanya mengajar itu hanya menyampaikan ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan sudah disampaikan, maka urusan selesai. Nah, itu mengajar. Kalau mendidik berbeda. Mendidik itu menjadikan orang, melatih orang, kemudian sekaligus mengajarkan orang agar supaya dari perilaku yang tidak baik menjadi baik. Nah, itu mendidik. Maka terkadang mendidik nih lebih keras bina bedik dibandingkan mengajar. Jadi kalau mengajar itu nyake ngerti, nyake sing, yang penting sudah diajarkan, ya sudahlah. Nah, kalau mendidik tidak. Kalau mendidik diajarkan dan dilatih lalu diminta untuk bisa. Diajarkan kebenaran, diharapkan melakukan kebenaran, dievaluasi kebenaran itu. Nah, itu mendidik. Nah, jadi upayakanlah sebagai orang tua, sebagai anak tua, ya berupayalah untuk belajar mendidik anak-anaknya, bukan mengajari anak-anaknya. Karena mendidik itu nilainya lebih mulia. Memang kadang keras sedikit, tetapi demi kebaikan mereka ya perlu kerasin mendidik. Patuh secara raga ngai patung, ya ngai patung ujug-ujug malu-malu subenganggon amplas, dan jadi ukiran nih. Maka ukiran ini harus dibuat pertamanya ya dengan kekerasan, dengan dapak, dengan kandik, lalu kemudian baru dengan paut yang besar, lalu paut yang kecil, terakhir yang lebih halus, barulah kemudian menjadi patung yang hebat, patung yang baik. Jadi kalau dari awal kita selalu mengasihi anak-anak, mengasihi keturunan kita dengan cinta kasih yang membabi buta, maka pasti tidak akan menjadi orang yang berguna di kemudian hari.
Tapi kalau dari kecil dia diajarkan untuk belajar hidup dengan alam yang begitu menderita, karena sesungguhnya kehidupan kita ke dunia ini adalah untuk membalas penderitaan itu, maka kemudian dia akan terbiasa hidup menderita, bahkan pada sewaktu-waktu dia mendapatkan kebaikan, maka penderitaan ini akan menjadi dasar untuk dia menjadi bahagia. Jadi Saresamu saya menyatakan, wahai umat manusia, bolehlah engkau mengotori kakimu, tapi pada ujung-ujungnya engkau akan mencuci kaki. Tetapi alangkah lebih baiknya kita tidak mengotori kaki kita, walaupun pada ujungnya kita akan mencuci kaki. Umat sedharma yang berbahagia, jadi kunci yang pertama itu adalah keluarga harus menjadi sumber kasih dan sayang. Umat sedharma yang berbahagia, kalau pertama keluarga itu adalah sumber dari kasih sayang, maka yang kedua, keluarga itu adalah sumber dari pendidikan karakter. Kalau dalam pendidikan karakter sekarang ini ada beberapa indikator pendidikan karakter. Jadi ada 18 jenis karakter dan sebagainya. Ternyata semuanya itu hanya di keluarga menjadi cikal bakal dan awal dari pendidikan karakter itu. Karena di dalam kehidupan, 1000 hari kehidupan itu dibina karakternya dengan bagaimana tangkapan janin kepada karakter-karakter lingkungan. Makanya di depan orang yang sedang hamil, kita harus menampilkan karakter yang baik. Kalau orang-orang zaman dahulu, sampunang uyut, anak wenten nak bahat bulu, gitu. Sampunang uyut, sampunang banggra, sampunang berkata kasar, sampunang makan boye-boye. Kenapa? Karena ada orang yang sedang hamil gitu. Artinya apa? Itu pendidikan karakter yang sangat manis untuk kita sampaikan bahwa budaya dan cara adab kita itu sangat memelihara orang-orang yang akan melahirkan keturunan sempurna. Bahkan yang lebih ekstrim, tapi niki ekstrimnya baik. Ketika seorang anak menantu, dia sedang hamil atau akan hamil atau baru menikah, maka seorang menantu perempuan ini akan sangat dimuliakan oleh keluarga dan lingkungannya. Dipelihara sikap orang-orang yang ada di lingkungannya, dipelihara makanan yang ada atau yang akan dikonsumsi oleh perempuan itu, oleh calon ibu itu, dipelihara tata keramanya, ya. Jadi dia tidak boleh kundangan kepada orang-orang yang sedang meninggal, orang berupekar. Itu di beberapa daerah terjadi. Artinya apa? Itu dalam rangka membuat baik kehidupan dari janin yang akan menjadi keturunan dari kakek neneknya itu. Jadi seperti itu pemuliaan yang dilakukan sesungguhnya dan sebenarnya oleh orang tua kepada seorang anak, atau dalam konteks ini menantu. Jadi keharmonisan itu tetap terjaga. Keharmonisan itu terpelihara. Lalu apa yang terjadi sekarang? Silakan kayunin. Apakah seorang anak atau menantu sudah mendapatkan hal kemuliaan itu dari orang tua atau mertuanya? Atau anak-anak sudah melakukan bakti yang baik kepada orang tuanya atau mertuanya? Ini ke kayunin suang-suang. Tetapi yang ideal adalah bagaimana ketika orang memahami bahwa seorang anak atau menantu adalah paice, memahami bahwa orang tua itu adalah perwujudan dari para dewa, maka pada pemahaman itu akan ada timbal balik yang utama dan mulia. Jadi kalau yang utama dan mulia bertemu, apalagi yang perlu kita sangsikan, keharmonisan pasti terwujud.